Assalamualaikum teman-teman. Selamat datang di channel aku Meniti Hidup. Bagaimana kabarnya? Semoga baik dan selalu bahagia ya. Oke, di video ini aku ingin sharing tentang mengapa ya kita tuh nggak pernah merasa cukup tentang uang. Mungkin di sini ada yang udah merasa cukup ya, tapi mungkin ada juga yang belum ya. Kita bahas yang merasa belum cukup ya, termasuk aku sendiri mungkin ya. Oke, kenapa sih kita tuh eee, nggak pernah merasa cukup dengan uang? Ada sih, ada masukan, tapi ada aja rasa kurang karena kebutuhan ini itu dan kepikiran belum ini, belum itu. Nah, dari situ ada rasa kekurangan jadinya ya. Mungkin di antaranya ini ya, kalau boleh aku sharing ya, relate banget dengan kehidupan eee, kenyataan aku yang alami ya ini ya. Mungkin kita udah kerja keras, tapi kenapa ya masih merasa kekurangan? Yang pertama mungkin dari kecil kita udah dikasih statement atau konsep-konsep ya, di antaranya tuh coba, ada nggak yang di sini ya, dari kecil dibilang, "Hemat biar kamu nanti kaya." Pernah nggak teman-teman waktu kecil dikasih tahu begitu? Ada lagi yang, "Nggak boleh boros ya." Itu dari kecil udah ditanamkan ya, dan dari kecil kita udah diajarin, ngelihat orang cari uang tuh susah, jadinya gini, jangan boros, harus hemat, karena uang itu susah dicarinya, harus kerja keras, gitu ya teman-teman ya. Nah, karena dari kecil udah dimasukin konsep-konsep seperti itu ya, jadi semua itu masuk ke pikiran kita, jadi udah kayak disetting dan settingan itu udah pasti begitu gitu loh. Nah, kita jadinya tumbuh dengan mindset yang seperti itu. Yang terjadi apa? Banyak ketakutan. Takut kalau mau ngeluarin uang, takut nanti habis, takut nanti nggak cukup, takut nanti nggak dapet uang lagi. Gitu mungkin ya teman-teman ya. Rasa takut itu kuat banget jadinya. Itu yang aku alamin juga ya. Mungkin ini nah dari situ aku berpikir kalau rasa takut itu harus dirubah ya. Dirubah, harus percaya bahwa uang itu nanti akan datang lagi, dan misalkan ada sesuatu yang kita nggak bisa, aku nggak bisa ini, misalkan ini ya kayak kasus um, mau nge-YouTube ya susah gitu, aku nggak bisa mau nge-YouTube. Nah, itu harus dirubah, gimana caranya aku agar bisa. Dan satu lagi, jika ada mindset kekurangan, itu harus dirubah menjadi keberlimpahan ya teman-teman. Oke, keberlimpahan itu apa sih? Abundance itu apa ya? Keberlimpahan itu sebenarnya dimulai dari cara kita berpikir ya, dari mindset kita lagi, dari diri kita sendiri lagi, nggak harus dari luar ya. Kita lihat ke dalam diri lagi, yang pertama kita jalanin ya. Karena keberlimpahan itu bukan hanya soal materi loh teman-teman. Kita kalau dengar berlimpah kan pasti eee, mindset kita ke banyak uang, banyak punya materi ini itu, tapi sebenarnya keberlimpahan itu soal cara kita memandang sesuatu atau berpikir kita tentang sesuatu ya. Saat kita mulai bersyukur atas hal-hal kecil misalkan, kita sedang membuka pintu untuk hal-hal yang besar akan datang.
bener nggak? Kita syukuri uang yang ada, maka akan menarik, uang itu datang lagi, karena rasa syukur itu. Karena rasa syukur itu kan, berarti kita merasa bahagia ya, nggak merasa sedih, nggak merasa kekurangan. Tapi misalkan sebaliknya ada rasa sedih, rasa kurang, uang juga nggak datang karena rasa kekurangan itu yang kita tarik, ya dianya nggak mau datang, karena kita tarik sendiri rasa sedih itu, rasa kekurangan itu. Dan berkelimpahan sejatinya datang dari pikiran yang tenang, tenang, bersyukur, hati yang lapang, dan yakin bahwa selalu ada kecukupan untuk kita semua. Untuk semua kebutuhan kita sudah dicukupkan. Itu sebenarnya yang dimaksud berlimpah ya, bukan berarti berlebih-lebihan, enggak. Ada cukup untuk setiap kebutuhan kita, setiap apa yang terjadi pada kita, kita merasa cukup aja. Itu dari cara pandang kita sendiri ya, dari cara berpikir kita sendiri ya, bukan dipandang orang ya. Kalau kita berpikir kita sudah merasa berlimpah, pasti berlimpah beneran. Uang datang, masalah selesai, jalan ada terus yang bisa ditempuh. Oke teman-teman, ini segini aja ya obrolan tentang berlimpahan, tentang kenapa kita masih merasa berkekurangan ya. Semoga bermanfaat ya, semoga menginspirasi untuk membuka pikiran-pikiran kita yang lain sehingga kita bisa melangkah lebih baik. Makasih sudah klik video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.